Oke, kembali lagi di Rafik Channel Education. Kali ini kita akan melakukan analisa dari pergerakan XAUUSD. Yang mana XAUUSD adalah jenis dari komoditi di pasar forex ya. Komoditi di dunia trading. Nah, kita akan menganalisis ya pergerakan dari XAUUSD kali ini ya. Oke, langsung saja ya kita analisis bersama. Kita lihat di H4 ya. Di H4 pergerakannya sudah membuat rejection ya atau sudah membuat reversal ya. Yang mana ya, oke, yang mana jika kita tarik trend line-nya ya. Oke, ketika kita tarik trend line-nya ya, ini adalah kondisinya masih up ya. Ya, seperti ini ya, ini seperti rising wedge. Lalu harga break dan retest. Ketika retest dia turun ke bawah. Nah, kondisi turun ke bawah sampai titik ini ya, di sini terlihat adanya support yang terbentuk ya. Yang mana support tersebut ada di area ini ya. Ini adalah support yang terbentuk dan di atasnya ini adalah area supply zone yang masih fresh. Ingat ini H4 ya, saya belum menandai area SND-nya. Oke. Langsung kita pindah ke H1 terlebih dahulu ya. Di H1 terlihat secondary trendnya dia sudah membuat kondisi uptrend seperti ini. Oke, dan di sini jelas downtrend ya. Dia masih turun, turun dan turun ya, seperti ini dan sudah di break ya. Break dan retest ya. Ini kondisi break dan retestnya ya. Dia sudah break, retest ya, harusnya di area sinilah ya. Ya, area ini ya, dia sudah break dan membuat rally base rally. Jadi ini adalah area beli kemarin ya. Seharusnya menjadi area beli yang mana sudah di break sampai harga bawah ini ya. Di sini adalah rally base rally di time frame yang lebih besar di H4. Ya, ini rally base rally-nya ya, rally base rally atau demand utamanya ini. Awal mula dari terciptanya demand zone, nah, lalu di retest dan di retest seperti itu. Nah, di sini ini adanya dominan break ya, dominan break yang mana berhasil di spike ya dua kali, satu dua ya. Harga masih melanjutkan kenaikannya. Oke, kita hapus dahulu ya. Area-areanya kita tandai demand intinya saja. Sekarang kita pindah ke H1 kembali. Ya, di kondisi H1 ya terlihat price itu masih bermain di area dynamic supportnya ya. Dan dia berhasil membuat higher high ya. Di sini saya tulis dimulai dari sini ya. Di sini ini adalah high. Oke, lalu di sini jelas low. Oke. Untuk menentukan ya atau untuk membaca bagaimana market ini uptrend atau downtrend ya, itu tercipta higher low dan tercipta higher high. Seperti itu. Ini higher high. Dan selanjutnya ini higher low-nya ya. Dia masih tercipta higher low di sini menciptakan higher high dan dia masih membuat higher low di sini ya. Apa itu higher low ya? Higher low adalah kondisi support ya atau kondisi bawah yang semakin meninggi ya. Seperti ini kondisinya. Oke, untuk kondisi selanjutnya di sini ya, ini adalah previous resistennya dan previous resistance sudah di break ya. Nah, seperti ini sudah di break. Apakah benar-benar sudah di break ya? Kita bisa cek seperti ini menggunakan trend line. Ya, di sini dia sudah sempat closing di area resisten, bahkan melebihi area resisten. Bisa jadi ini menjadi area MPL atau maksimum pain level ya. Jadi ini jika dilihat dari sudut pandang H1. Sekarang kita pindah ke M15 ya. Nah, di M15 terlihat ya pergerakan harga ini ya, oke, higher low ini tidak mampu ya, tidak mampu menyentuh area dynamic resistennya. Jadi kita bisa tulis kembali di sini ada higher low ya. Tetapi jika di sini diletakkan higher low, otomatis di sini adanya high kembali. Karena otomatis menjadi lower high. Jadi lower high otomatis ini ya. Ini kita marking sebagai apa? Sebagai pergerakan sekundarinya. Kenapa pergerakan sekundarinya ya? Karena di sini tercipta swing minor ya.
Ini swing majornya ya, ini swing minor ya, swing major, minor, minor, major. Dan tercipta higher high kembali dan ini ya. Nah, jika menggunakan acuan dari pergerakan ini otomatis ini sudah membuat higher low ya. Lalu otomatis harga harus membuat higher high kembali agar apa? Agar terciptanya struktur uptrend yang valid ya. Oke, ini area 1805,74. Kenapa di situ ya? Karena di sini adalah area previous support dan area supply zone-nya ya. Di sini adalah area supply zone-nya. Jika kita pindah ke H1 akan lebih terlihat di mana area supply zone yang masih fresh ya. Nah, di sini ada satu area ya yang berhimpitan yang mana pergerakan ini ya. Oke, kita pindah ke M15. Ya. Pergerakan ini ya, pergerakan ini adalah eh, respon dari adanya supply zone sebelumnya ya, adalah respon dari previous supply zone-nya. Nah, jadi ini areanya. Ini adalah area fresh supply zone-nya seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi harga respect ke dalam area ya, harusnya seperti ini ya. Harga respect terhadap area lalu melanjutkan penurunannya akan saya detailkan kembali seperti ini ya. Jadi sebelum melakukan entry baiknya kita melakukan analisa terlebih dahulu. Oke, saya pindah lagi ke H1 ya. Di H1 seperti apa ya? Di H1 seperti ini, kita tarik langsung di sini dan ini kita turunkan sampai sini saja. Ada probabilitas kita bisa mengambil sell di area tersebut ya. Oke. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, tetapi ya di H1 terlihat di sini ada supply zone yang masih fresh. Nah, ini ya, ini saya hapus ya karena ini adalah secondary reaction-nya. Nah, di sini ada supply zone yang masih fresh seperti ini. Lalu langkah apa yang harus diambil ketika kita melihat supply zone ya? Yang harus kita ambil ketika kita melihat supply zone adalah kita bisa melakukan aksi selling di area ini ya. Yang mana ini adalah area resisten sebelumnya yang baru di break ya. Dan bisa jadi dia melakukan sebuah retest karena di sini ya, di sini ada rally based rally seperti ini. Ketika kita pindah ke M15 ya, di M15 akan terlihat seperti ini. Yang mana ini adalah rally based drop. Dan area ini adalah area swap zone yang mana sudah di retest 1 2 3 ya. Dan kemungkinannya ketika sudah terlalu sering di retest ya atau terlalu sering disentuh, area ini akan menjadi area lemah dan jika harga kembali turun otomatis akan membobol area tersebut. Oke, lanjut ya. Untuk melihat pergerakan lainnya ya. Oke, kita bisa menggunakan ini ya, parallel channel ya. Mana parallel channel? Di sini kita bisa melihat ya, di sini adalah harga terendah sebelumnya ya, kita tarik ya sampai harga terendah selanjutnya. Nah, seperti ini kita tarik menggunakan parallel channel. Anggaplah ini adalah channel dari pergerakan marketnya. Nah, jika kita lihat dari sudut pandang parallel channel ya, nah, terlihat beda lagi analisanya, yaitu price sudah membobol area dynamic supportnya ya. Dan ketika sudah break otomatis akan adanya retest. Nah, ketika adanya retest otomatis price harus masuk ke area supply-nya untuk meminta bantuan menuju area demand berikutnya, yang mana ini adalah area demand yang masih fresh ya. Kita lihat berapa banyak area-area yang masih fresh. Ini adalah area drop base rally ya, yang saya rasa akan kuat ketika harga masuk ke area ini. Oke, kita pindah lagi ke H1 ya. Di H1 terlihat harga masih bermain di supply zone-nya. Ini jika kita menggunakan parallel channel ya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa mengambil
eee, plan ya, plan tradingnya bagaimana? Plan tradingnya kita bisa melakukan aksi sell ketika harga masuk ke dalam area higher high atau area fresh supply-nya. Dengan target minimum yaitu target previous resistennya dan berharap dia menjadi, resisten become support ya. Kita berharap menjadi RBF. Oke, langkah kedua yang kita ambil adalah kita bisa melakukan aksi beli ketika harga masuk ke area demand-nya. Dengan target tentunya resistennya ya, target resistennya di sini. Ataupun kita bisa mengambil buy di area ini ya. Karena pergerakan dari pagi sampai siang tadi ya, itu sangatlah pelan ya. Kita masih menunggu area-areanya. Lalu untuk scalping ya, untuk scalping baiknya bagaimana? Untuk scalping jika Anda ingin melakukan scalping bisa mulai sell dari area ini dengan stop loss di luar base. Stop loss berarti di area 1809 lah ya, 1809 ataupun 1805. Tergantung kekuatan margin dan kekuatan modal dari kawan-kawan semua ya. Bisa mengambil sell dari sini dengan targetingnya di previous high-nya dengan metode pembagian lot yang tepat ya, yang sudah saya share di grup ya. Jadi lebih baik kita menunggu ya, ataupun kita mau scalping kita bisa cicil dulu di sini ya dengan lot kecil-kecil terlebih dahulu, dan di sini kita menggunakan lot yang agak besar agar ketika harga baru sampai sini ya, baru sampai tengah kita sudah mendapatkan profit yang lumayan ya. Dan jika terkena stop loss ya, kerugian kita juga tidak akan banyak karena lot yang agak besar ini lebih dekat dengan stop loss seperti itu. Oke, pahami risiko dalam dunia trading ya, dalam segala aktivitasnya, karena ketika kita memahami risikonya berarti kita siap mendapatkan keuntungannya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Terima kasih dan salam profit selalu.